Halo sahabat Ganjar, selamat datang kembali di podcast yang paling ditunggu, yaitu Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Masih bersama gue nih, host yang paling tunggu-tunggu juga, yaitu Imam. Dan gue akan ngobrol sama orang yang seru banget nih. Dan bajunya udah merah-merah depan gue, yaitu Mas Raffi. Ya, Halo Mas Raffi. halo Mas Imam. Nah ini kan kita udah lihat nih dari bajunya ini udah bola banget. Dan kita memang topiknya juga akan ngebahas topik yang lagi sering dibicarain sama orang-orang, yaitu sepak bola. Oke, Betul ya. Dan betul. kita mengambil tema merajut persatuan melalui sepak bola. Nah kita kan tahu nih Mas Raffi, kalau sepak bola ini kan olahraga yang paling digemari, yang paling banyak supporternya. Nah kita akan fokus ngebahas apa ya istilahnya serba-serbi bagaimana aktivitas atau keseruan jadi supporter sepak bola. Nah kita juga bisa ngelihat nih supporter-supporter ini bisa menampis istilahnya stigma-stigma negatif dari masyarakat untuk membuktiin kebinekaan ataupun persatuan bisa ada juga di supporter sepak bola. Dan kita akan ngobrol seru-seruan santai bareng Raffi. Oke Mas Raffi, apa Oke. kabar Mas Raffi? Alhamdulillah, baik Bang. Dari mana nih Mas Raffi aslinya? Saya aslinya Rawamangun Bang. Aslinya Iya. Rawamangun tapi tinggal di mana? Saya ngekos di Halim karena Iya. orang tua harus pindah ke Bogor gitu. Oh, oke, siap-siap. Perjalanan ke studio Sahabat Bicara lancar? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. macet-macet gitulah. Macet lah Jakarta, non macet kayaknya bukan Jakarta ya, Bang. Betul, setuju banget. Oke nih, Bang. Ini kan kita ngobrolin soal sepak bola. Kita ngobrolin fokusnya soal supporter. Mungkin gue nanya dulu deh dari hal olahraganya dulu. Kenapa sih lu sendiri Bang Raffi bisa istilahnya tertarik sama dunia sepak bola? Bisa tertarik pas nonton tek kayaknya gue jatuh cinta nih sama olahraga sepak bola gitu. Oke, mungkin dari gua awal kecil gitu ya Bang. Mm-mm. Gue dari kecil itu demen banget nonton sepak bola. Emang dari kecil tuh gue nontonnya di TV ya gitu. TV. Nonton di TV menurut gue ini hal yang asik gitu. Asik. Klub Asik. apa tuh? Klub apa? Kalau ngomongin klub kita semuanya demen sih bang. Gitu. Demen. Iya gitu. Mm-mm. Apalah ya ngomongin Liga Indonesia sendiri, Mm-mm. ya saya suka lah buat Mm-mm. nonton semuanya gitu. Saya tonton gitu. Saya nggak ke satu tim yang saya fokusin gitu. Mm-mm. Cuman saya nonton semuanya yang saya Semuanya. pokoknya saya suka deh buat untuk ngomongin sepak bola gitu. Oke, jadi intinya lu dari kecil tuh udah ngelihat sepak bola nih ditonton di TV dan ternyata asik banget dan lu suka generally sama semua sepak bola apapun klubnya gitu ya. Betul. Oke, kita juga ngomongin soal supporter nih. Kalau lu sendiri nggak apa-apa nggak sebutin supporternya. Kalau kenapa lu mau nih gabung jadi salah satu supporter atau fans dari klub sepak bola? Boleh. Mm-mm. Sebenarnya kalau gue sendiri karena gue aslinya dari Jakarta ya bang, Iya, ya pasti gue demen sama tim Jakarta. tim Jakarta. Mm-mm. Kalau mau ikut gabung sama di Jackmania ya mau sih. Mm-mm. Cuman saya lebih tertarik ke untuk timnas sendiri karena saya kan demennya general Mm-mm, gitu bang. general. Ibaratnya semuanya gitu. Kalau Mm-mm. timnas itu udah menyangkut paut segala pun gitu Betul, dari betul, betul. manapun. Betul, betul. Kalau dari timnas sendiri nih, eh lu berarti suka sama timnas, istilahnya awal mula suka sama timnasnya tuh dari tahun berapa? Atau ada fans yang apa pemain bola yang gue suka banget nih? Ya adalah Mm-mm. awal tuh 2010 bang. Awal 2010 ya. Lawan Filipina itu jelas banget sih Mm-mm. karena Christian Gonzalez itu Christian mencetak gol Gonzalez. dari luar kotak penalti itu Mm-mm. yang kipernya dari pemain Inggris lah, saya lupa Eh, tuh namanya. Pokoknya itu yang bikin berkesan deh gitu. bikin berkesan. Berkesan sekali sama adalah yang 2018 kemarin tuh Mm-mm. Stefano Lillipali Mm-mm. di lawan Uni Emirat Arab itu gol penyama kedudukannya itu menit 90 dan itu saya nyaksiin sendiri di stadion itu pecah banget sih bang. Pecah banget Itu ya, pecah sangat banget. mengesankan sekali sih menurut saya. Berarti tuh lu dari ngelihat-ngelihat performa timnas itu lu yang bikin lu akhirnya ngerasa wah ini tuh layak didukung gitu lah ya. Iya. Karena kekerenan-kerenan dan talenta-talenta luar biasa ada di tim nasional. Lu ngelihat timnas sekarang nih, timnas sekarang menurut lu gimana? Apakah
lebih baik atau something? Wah, menurut gua timnas sekarang lebih enak dilihat, lebih indah. U20-nya juga gitu ya. Iya, U20-nya menurut saya berbagai umur, dari Mm-mm. senior, U20, Mm-mm. U17 yang Ah, lagi sedang kualifikasi di iya. Pakansari ini, itu permainannya sangat mantap sih menurut Mm-mm. saya. Cuman sayang emang di umur yang U17 ini kita belum bisa untuk mendukung di stadion itu sendiri Mm-mm. karena ya ada hal yang Betul, betul, betul. kemarin lah terjadi. Oke, berarti sebetulnya lu ngelihat banyak apa ya istilah potensi dan harapan besar nih dari tim nasional gitu ya. Sangat 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 sangat. sangat ya, talenta-talenta dari daerah juga muncul di timnas nasional. Kalau gue pengen nanya nih, ketika lu gabung istilahnya aktif nih Raffi jadi penggiat supporter sepak bola. Nah, kira-kira kegiatan apa aja sih Raff? Kalau jadi fans sepak bola mungkin karena gue kan awam banget nih. Kalau gue mikirnya kalau apa ya istilahnya kalau gue jadi supporter tuh gue harus cuman kegiatan-kegiatan ya nonton sepak bola ketika klub yang gue suka main atau ternyata kegiatannya banyak. Nah gue pengen tahu nih apa aja kira-kira yang lu lakuin ataupun yang lu tahu. Banyak banyak Mm-mm. bang sebenarnya. Kita ambil satu contoh ya yang kemarin kita pandemi, Mm-mm. walaupun kita liga berhenti gitu, Sempat redup ya sempat gara-gara iya ibarat mati pembatasan total gitu, batin total. tapi kita sesama supporter Betul. itu kita ngadain baksos, Wow. pembagian ya sembako lah Bahkan ibaratnya. sembako. Ya mungkin emang itu juga dari kita ngumpulin dana juga sih Mm-mm. gitu. Ya akhirnya kita bisa bagi-bagi sembako lah buat yang gak mampu gitu lah bang Yang ibaratnya. terdampak COVID Iya gitu ya. betul. Mm-mm. Banyaknya pokoknya banyak kegiatan positif lainnya yang menurut saya nggak harus diekspos juga sih Mm-mm. gitu. Karena eh bakti sosial itu kan kalau diekspos juga agak aneh sih menurut Mm-mm. saya. Jadi ya banyak deh pokoknya Mm-mm. kegiatan positif itu. Oke, intinya mah supporter sepak bola sebetulnya nggak hanya kegiatannya hanya tok bola aja gitu ya, tapi Betul. juga banyak kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada masyarakat, kegiatan sosial gitu ya. Iya, betul. Mantap, mantap. Kalau kegiatan ngedukung tim kita nih yang kita fan ini, yang kita kita suka ini, itu kegiatannya apa aja? Misalnya kayak nobar bareng di kafe, nyewa satu kafe atau something, Iya, itu pasti, Bang. Kalau pasti. kalau kita nggak bisa berangkat ke daerah yang Heeh. misalnya kita ini pasti Mm-mm. kita ngadain buat nobar. Nobar. Nobar untuk ya kita buat ya wilayah misalnya kita Mm-mm. ngomongin Jakarta nih. Mm-mm. Kita lagi main di Malang misalnya. Kita Mm-mm. nggak bisa berangkat ke Malang ya pasti kita ngadain nobar gitu. Ya walaupun ada wilayahnya sendiri, ada yang di Jakarta Timur, Selatan, itu ada yang megang sendiri-sendiri, Bang, gitu. Mantap. Nah, gue sendiri juga ini kan nobar nih, nobar di kafe-kafe. Kalau nonton langsung di stadion tuh gimana sih? Maksudnya kalau fans sendiri tuh ada privilege sendiri kah atau ada info-info oh kalau lu bisa jadi fans misalnya jadi fans klub A nih, misalnya klub A. Kita mau nonton di Surabaya misalnya. Oh, lu bisa apa? Beli tiket di sini atau kayak gimana gimana? Mungkin teknisnya kayak gimana sih kalau buat nonton di studio ya? Ada di koordinasi itu Oh, ada ada koordinasinya. ada. Mm-mm. Jadi misalnya kita mau berangkat tour gitu, Tour. ibaratnya itu tour Mm-mm. dong gitu. Mm-mm. Untuk berangkat tour misalnya kita ngomongin biaya misalnya ke Malang Mm-mm. atau ke Bandung Mm-mm. gitu, itu 200.000 gitu. Itu udah include sama bis, udah makan sekali gitu loh bang. Jadi Oke. nah kalau misalnya ngomong timnas itu udah pasti ada koreo bang. Kalau misalnya Korea itu itu apa? koreografi itu buat gimana ya bang, kayak kita koreoin kalau di abang lihat pasti ada bendera merah putih Oh, gitu oke kan di oke oke stadion oke atau oke. bikin Garuda gitu, itu ada koordinasinya di antar lini lah. Kalau versi Wota ngecan lah ya. Ya Ngecan, betul. oi 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 gitu ya. Ya Ada kayak ya nyemangatinya ya yel 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 ya yel, jargon-jargon gitu ya. pasti. Itu tuh latihannya gimana sih? Lu sama teman-teman supporter tuh jadi sebelum Hamin berapa udah tahu atau hanya by WA nih? Apalin ya nih yel 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 kita nih buat timnas misalnya. Iya, itu pasti ada koordinasi ya, WA juga sih. Ya WA. latihan pun pasti. Ibaratnya Latihan kita datang langsung ada. ya sebelum kita mulai masuk stadion pasti kita muterin stadion dulu, Bang. Kita muterin Oke. stadion, kita nyanyi untuk
rame-rame gitu. Ice breaking dulu gitu ya, Iya. nyemangatin. Jadi walaupun Oke. bukan dari kita sendiri gitu, Mm-mm. orang jadi ngikut. Jadi kita Ngikut. bakal rame gitu. Oke. Pasti kayak gitu sih sebelum Mantap kita sih, masuk mantap. stadion. Jadi Iya. sebelum masuk stadion lu keliling-keliling istilahnya promoin nih yel-yel biar bisa sama-sama teriakin ke orang awam juga. Orang awam jadi tahu nih, oh ada yel-yel buat dukung tim A gitu kan, Betul. timnas misalnya kayak gitu. Wah, Betul, mantap betul. sih. Itu cerdas juga sih sebetulnya. Iya. Itu marketing banget ya, Iya. marketing yel-yelnya gitu ya, Betul. muter-muter Betul. terus Itu ya. Oke. caranya lah Oh iya, ibaratnya. mantap. Nah, kalau apa ya istilahnya kan nonton stadion kan banyak nih apa ya istilahnya hal-hal perintilan-perintilan yang mesti diurusin ya. Tadi ada yel-yel, tadi juga ada ngebuka istilahnya rundown, istilah bukan rundown ya, skema turnya ya kan. Iya. Sebetulnya dalam supporter bola, klub sepak bola ini ada gak sih struktur-struktur kayak misalnya ada ketuanya, ada koordinator A, koordinator B? Ada. Ada. Ada, itu Mm-mm. ada Bang. Kalau dibilang itu pasti kita semua klub semua itu ada koordinasi dan ada organisasinya Ada Bang. organisasinya. Ada pasti ada. Oke. Kita sebagai anggota, ada ketuanya, ada ketua pelaksana setiap pertandingan juga ada. Pasti Oke. ada. Gitu. Jadi kita juga nggak asal-asalan sih Bang, buat masuk stadion juga nggak asal-asalan Oke, gitu. oke. Karena kan yang gue tahu nih, karena kan gue masih awam ya. Oh, kalau gue suka sama ini, gue tinggal beli tiket, gue tinggal datang. Jadi gue sebetulnya pengen juga nih ikut-ikut rame-rame bareng eh apa ya supporternya, tapi gue nggak tahu gimana caranya ataupun sebetulnya mereka tuh terorganisir atau enggak. Ternyata lu ngejelasin, oh ternyata mereka tuh punya ketua dan ada koordinator-koordinator Betul. yang spesifik ngasih koordinasi gitu ya. Betul. Mantap. Terus kalau istilahnya gue nih, kan ini kan kita ngebicarain soal merajut persatuan melalui sepak bola. Siap. Kalau misalnya lu kan asli Jakarta nih, Iya, betul. gue ini bukan orang Jakarta nih, Oke. tapi gue mau gabung klub sepak bola karena gue suka banget nih klub sepak bola Jakarta. Itu sebetulnya boleh gak sih? Boleh, sangat boleh. Walaupun gue beda daerah, gue bukan asli Jakarta, tinggalnya nggak di Jakarta, boleh. Boleh, nggak nentu Bang. Kita Mm-mm. banyak teman-teman kita dari Bogor, Mm-mm. walau dari Bandung, Dari Bandung. dari Jogja ada aja, pasti Oke. ada. Mau itu dari luar daerah pasti bisa, pasti. Kita semuanya sebenarnya atas nama tim, atas nama Indonesia juga pasti semuanya bisa. Oke, semuanya tuh dirangkul gitu ya. Lu nggak Pasti. ngelihat daerah lu kayak gimana. Pasti itu Betul, pasti. mantap sih. Mantap, jadi pengen gabung gue. Boleh lah Bang. boleh. Kalau bicarain tadi soal tadi lu udah merangkul nih, semua orang sebetulnya bisa mencintai klub sepak bola manapun, nggak melihat kewilayahan atau etnis apapun gitu. Kalau ya istilahnya yang baru mau bergabung menjadi supporter sepak bola itu ada larangan-larangan khusus gak sih? Misalnya cewek nggak boleh. Misalnya, ini gue nggak tahu ya. Gue jadi jangan nih misalnya cewek nggak boleh ya. Anak kecil umur 3 tahun nggak boleh ya. Itu 3 tahun emang masih belum mikir kali ya, belum mikir Iya. boleh. Misalnya ada hal-hal kayak gitu gak sih pantang-pantangannya ataupun sebetulnya boleh tapi nanti akan dirangkul lebih khusus. Misalnya orang disabilitas, oh akan dirangkul lebih khusus nih. Kan ada juga nih, gue nonton TikTok ada orang tunanetra gitu atau something, mereka dirangkul untuk tetap nonton bola tapi dikasih tahu Iya. cara-caranya. Kalau di yang lo tahu gitu, boleh gak sih orang-orang seperti itu yang istilahnya jarang terdengar mereka bergabung di klub sepak bola, perempuan, anak-anak atau orang-orang disabilitas boleh bergabung juga? Sepak bola itu indah Bang. Indah. Indah. Kalau kita nontonnya dengan membawa menyenangkan, Mm-mm. itu indah sekali. Mau anak-anak, mau ibu-ibu gitu, ataupun perempuan itu menurut saya sama aja. Mm-mm. Karena sepak bola kalau emang kita udah ngerti dan cinta sama sepak bola itu terlihat sangat indah sih. Gak mungkin kalau misalnya ada perlakuan khusus untuk yang kayak disabilitas, ya pasti ada Bang. Mm-mm. Kita pasti ada. Apalagi kalau misalnya ada teman dekatnya gitu, Mm-mm. ya kita pasti buat dia, buat nemenin gitu, buat kasih tahu apapun yang terjadi di dalam pertandingan itu sendiri. Pertandingan, wah. Gitu sih. Ini kata kunci yang langsung bikin gue adem sih dengernya. Tadi gue suka banget lu bilang sepak bola itu indah. Memang indah sekali ya ngelihat kayak istilahnya banyak kan stigma-stigma negatif sebetulnya. Wah,
yang gabung klub bola ini hanya etnis ini aja, orang wilayah ini aja ya kan. Terus Betul. penuh dengan hal-hal yang istilahnya brutal dan something, ternyata damai gitu, orang-orang disabilitas bisa gabung, orang-orang perempuan, dan Pasti. bahkan di banyak-banyak kegiatan sosial juga. Pasti itu bisa. Oke, terus apalagi nih? Kira-kira apa ya? Sosialisasi atau edukasi apa sih kira-kira yang lo tahu dari klub sepak bola nih? Misalnya kan kita tahu nih pasti kan banyak nih hal yang kayak eh mesti diedukasi buat orang awam. Misalnya kayak gue nih, gue kan awam banget sama sepak bola misalnya. Terus gue ingin bergabung di klub, istilahnya di supporter klub yang lu gabungin nih, yang lu sukai di timnas gitu. Kira-kira lu ngedukasinya gimana nih kalau supporter nih? Apa ya istilah struktur supporter ini, atau misalnya oh nih lu kalau gabung ke supporter ini lu harus bawa nggak pakai sendal misalnya, harus pakai sepatu, terus lu nggak boleh rusuh, atau ada edukasi khusus gak sih? Pasti sih kalau ngomongin kita ngomongin timnas aja ya Bang. Kalau timnas itu sepatu itu harus sih. Harus kalau supporter Harus. nonton kita Harus. stadion tuh harus pakai sepatu. Harus. Yang kedua kita nggak boleh kalau kita ngomongin timnas Mm-mm. kita jangan sama sekali kita pakai baju supporter klub kita yang kita senang gitu. Itu mantap. Itu pokoknya kita harus bisa kita general lah gitu. Mm-mm. Sama ya kalau ngomongin rusuh Indonesia tuh nggak rusuh Bang. Betul. Indonesia tuh Setuju. nggak rusuh, oknum yang rusuh mungkin ya. Oknum. Supporter Indonesia itu semuanya mungkin emang rivalitas itu 90 menit. Setelah 90 menit itu saya yakin semua supporter Indonesia nggak ada yang rusuh. Nggak ada. Kecuali Betul, oknum betul. ya. Oknum. Pasti oknum itu. Jadi istilahnya kalau edukasi untuk orang-orang yang masuk di istilah menonton bola secara live gitu sebetulnya memang ada. Ada, Mm-mm. pasti ada. Mm-mm. Kayak kalau misalnya kita ngomongin Tribun Utara, Tribun Selatan gitu ya Bang. Kita udah pasti kita dikasih tahu rulesnya. Mm-mm. Rulesnya untuk pakai baju warna merah, baju timnas, tidak memakai brand lokal gitu. Pakai sepatu, terus kita harus bernyanyi selama 90 menit pertandingan. Jadi tidak hanya pemain saja yang berjuang gitu. Tapi kita di tribun juga harus berjuang untuk membantu mereka untuk bisa mencapai kemenangan sih. Gitu. Wah, mantap. Jadi sebetulnya jadi supporter itu gimana caranya kita ngasih energi yang positif buat pemain-pemain biar lebih semangat gitu. Betul. Ya. Intinya kita tuh jadi pemain ke-12 gitu, Pemain Bang. ke-12. Iya, betul. Mantap. Pemain ke-12 yaitu yang ngasih sorak menyorak untuk ngedukung gitu ya. Oke, betul sekali. Mantap. Dan gue juga pengen nanya nih, kalau menurut lo nih, kan kita judulnya merajut persatuan melalui sepak bola. Ya menurut lu nih kegiatan-kegiatan supporter bola untuk merajut kebinekaan tuh apa aja sih, dan menurut lu atau pendapat lu terkait judul podcast kita kali ini? Kalau gua ngelihat judul ini kayak gua baru lihat berita semalam. Dengan cara kalau ngomong kebinekaan kan berarti kan berbeda-beda, kita tetap satu gitu. Tetap satu. Kemarin terjadi menurut saya dalam kesepakatan Gimana tuh? di Jogja. Semua supporter di Pulau Jawa termasuk Makassar, Bali itu datang untuk kita sepakat damai. Damai. Itu terjadi Bang di Jogja semalam. Oke. Itu terjadi dan itu menurut saya hal yang sesuai dengan judul ini sih menurut saya. Wow. Udah terwujud gitu loh Bang. Dalam judul ini, judul kita nih, judul yang podcast ini terwujud sama semalam, kejadian semalam. Dengan damainya para supporter sepulau Jawa, ya se-Indonesia lah malah gitu loh. Ibaratnya menurut saya itu sih. Oke, jadi sebetulnya supporter ini juga ingin menggaungkan juga ya semangat kebersamaan, semangat persatuan, kebinekaan. Betul. Melalui olahraga dan mendukung sepak bola. Betul, apalagi gitu kita ya. mau ada Piala Dunia U20 di U20. Indonesia itu sendiri. Betul. Pasti kita untuk satu suara lah, untuk kita bisa dikenal sama dunia gitu. Untuk kita bola kita lebih dikenal, pemain-pemain kita lebih banyak untuk bermain di Eropa gitu. Itu sih mungkin tujuannya gitu. Tujuannya besar, tujuannya mulia, dan persatuan juga ngebanggain ngebawa nama Indonesia. Betul. Harus lebih damai, harus lebih sebar cinta dan semangat gitu ya. Betul. Di dunia sepak bola. Mantap banget nih
Bang Raffi, wih. Sekarang kan gue juga banyak nih stigma ini, gue sebetulnya nggak mau ngomongin ini sih, cuman memang banyak stigma negatif bahwa kadang nih kalau gue punya ade atau gue punya anak jangan nonton bola nih sekarang kan kayak gitu ya, karena jadi tempat bahaya dan Oke. provokasi-provokasi kayak gitu yang ngebuat akhirnya istilahnya elektibilitas ataupun kegemaran terhadap nonton bola tuh jadi berkurang, jadi orang jadi takut nonton bola dan lain-lain. Nah lu tuh cara menghindari atau menjawab istilahnya ke netizen ke teman-teman semua untuk ngasih tahu provokasi itu salah tuh seperti apa? Provokasi itu salah. Sebenarnya gini Bang, kalau ngomongin provokasi Mm-mm. kita balik lagi ke diri kita sendiri. Mm-mm. Menurut saya tim manapun ya harus punya eh, batas diri. Batas. Ibaratnya gini, kalau kalah kita dukung, kalau menang kita sanjung. Gitu Bang, Wow. menurut saya. Jadi nggak ada deh buat untuk kerusuhan atau apapun itu nggak bakal terjadi. Kita harus punya lah, ibaratnya bisa menahan diri. Ya kalau kalah ya kita dukung, itu tim kita gitu, kebanggaan kita. Mereka pun sudah berjuang gitu. Ya kalau menang pasti kita harus sanjung, apalagi juara itu harus kita rayakan lah ibaratnya gitu sih Bang. Kalau ngomongin tadi apa namanya itu, untuk jangan takut lah gitu Mm-mm. ibaratnya. Kayak sayangnya sih nggak mungkin nggak mungkin terjadi lagi Mm-mm. untuk kejadian yang kemarin, Mm-mm. karena saya yakin perdamaian di Indonesia bakal terjadi dan timnas akan tinggi lah. Amin 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 amin. Dan sumpah ngobrol sama Bang Raffi ini kayak speechless juga, karena pas denger tadi kata damai dalam dunia sepak bola, terus juga denger ada hal-hal nilai-nilai penting nih tadi buat supporter, yaitu dia yang dibilang Bang Raffi, kalah kita apa? Kalah kita Kita dukung. kita dukung, menang kita sanjung. Betul. Dan itu jadi harus jadi pedoman ya. Jadi menang kalah tetap persatuan, tetap ngedukung, tetap Betul. sanjung gitu lah ya. Betul. Wow, luar biasa, luar biasa. Dan tadi kan kita udah ngomongin bola nih. Mungkin sekarang kita gue coba nanya sedikit aja sih sebetulnya. Lu pernah dengar gak sih sosok Bapak Ganjar Pranowo nih? Bapak Ganjar Pranowo kan sangat suka nih sama olahraga, atau mungkin lu tahu dari media sosial atau Oh something. iya, iya ya paham. Saya tahu. Saya ngelihat banyaknya bantuan dari ini. Pokoknya aktif sekali sih Pak Mm-mm. Ganjar itu menurut saya. Mm-mm. Cuman saya emang nggak terlalu tahu dalam bidang politik. Cuman Mm-mm. kalau ngomongin Pak Ganjar saya kenal, saya tahu di melalui media sosial itu sendiri Mm-mm. dari TikTok kayak gitu. Ya banyak bantu orang sih Bang yang saya Betul. tahu gitu. Betul betul, memang Pak Ganjar sangat aktif di media sosial, di TikTok, Instagram, dan juga Pak Betul. Ganjar juga menyerukan pola hidup sehat. Salah satunya melalui olahraga Betul. sepak bola. Ya, mantap ya. Dan kita kan ngobrolin soal sepak, apalagi lu penggemar timnas nih. Mungkin Betul. lu bisa ngasih harapan-harapan ataupun keinginan-keinginan lu terkait sepak bola di Indonesia. Mungkin boleh buat pemerintah, boleh buat pemain, boleh buat supporter, tuh tiga langsung gue kasih. Kalau harapan dari pemerintah ya berbenah lah Bang. Berbenah untuk mendukung sepak bola Berbenah. nasional. Regulasi FIFA pasti ada. Betul. Berbenah. Berbenah. Kita nggak mungkin nggak mau terjadi lagi kejadian seperti kemarin. Kalau dari pemain sendiri kita ya jangan mudah senang lah, jangan berpuas hati. Kita lagi bagus, kita harus terus berjuang dengan latihan yang semangat. Jangan star syndrome lah ibaratnya Bang, untuk pemain sendiri. Kalau untuk supporter udah pasti harapannya kita terus bisa mendukung, hingga kita menjadi pemain ke-12 yang bikin negara kita bisa menjadi ya juara lah di Asia lah. Walaupun ya nanti mungkin main di Piala Dunia ya lolos grup aja itu udah membuat saya bangga sih. Gitu. Betul. Dan ini harapan dari Bang Raffi, salah satu penggiat supporter sepak bola. Harapan dari buat pemerintah, buat supporter, dan buat timnya sendiri, yaitu para pemain-pemainnya. Dan kita juga dengar kan kabar duka, istilahnya accident gitu ya, kecelakaan ataupun hal-hal yang bikin hati kita
terluka lah di dunia Betul. olahraga sepak Betul. bola, yaitu di Kanjuruhan, Kota Betul. Malang. Betul. Dan kami dari tim Sahabat Bicara podcast Sahabat Bicara mengucapkan turut berduka cita, dan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberi ketabahan dan kekuatan, dan juga untuk para korban yang sedang mengalami recovery semoga lekas sembuh, dan juga untuk teman-teman semuanya di dunia olahraga sepak bola, para supporter seperti Bang Raffi Amin. yang sedang masih berjuang untuk mengembalikan nama sepak bola, semoga tetap diberi kesehatan, diberi cinta, Amin. damai, dan harapan-harapan yang indah ke Amin. depannya. Amin. Amin, amin, amin. Mungkin dari Bang Raffi sendiri mungkin ada yang ingin diucapin dari bela sungkawa atau Iya, something. pasti. Saya juga mengucapkan bela sungkawa kepada Aremania dan Aremanita atas kemarin kejadian hal yang tidak diinginkan oleh semua supporter. Saya mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Gitu sih, Bang. Oke, kita berharap semua di sini di studio, ada Bang Raffi, tim studio Sahabat Bicara, semoga kejadian ini nggak akan pernah terulang lagi Iya. di dunia olahraga sepak bola, terutama di Indonesia. Siap, pasti insya Allah. Oke, mungkin Bang Raffi mungkin bisa kasih nih terakhir mungkin pesan-pesan buat dunia sepak bola secara general, harapan lu secara general, mungkin boleh lu dari seluruh dunia atau apa, yang penting yang menurut lu banget deh, hati lu banget terhadap sepak bola. Iya, menurut saya sepak bola itu tempat semuanya bisa terjadi gitu. Untuk keluarga, untuk siapapun pokoknya dari berbagai usia, kita pasti bisa mendukung untuk tim, atau apalagi untuk timnas Indonesia itu akan baik sekali gitu. Jangan hilangkan pikiran-pikiran yang jelek, dalam artian dari kita sendiri harus bisa yang namanya ya mendukung. Ya kalau kita kalah kita dukung, kalau menang harus kita sanjung. Seperti itu sih, Bang. Mantap, luar biasa Raffi. Terima kasih banyak udah datang ke studio Sahabat Bicara, walaupun kita bicara nggak terlalu lebar atau seperti apa, tapi sungguh luar biasa nih dengar istilahnya pandangan dari supporter. Siap. Pesan-pesan soal damai, terus dukung dan junjung juga tim nasional. Wah, itu Pasti. luar biasa. Semoga harapan Bang Raffi, harapan kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sepak bola terus berjaya, Indonesia juga bisa berjaya di kancah internasional ya. Betul. Raffi ya. Sangat setuju. Sekarang Sangat bisa. Sekarang dukung siapa? Sekarang kalau pemainnya di timnas? Di timnas nasional. itu nasional Arhan Kakak. Arhan Kakak. Iya. Itu dia dari daerah mana? Daerah mananya sih saya kurang tahu ya. Tapi dia nomor 8 dan itu dia menjadi striker yang menurut saya bahaya sih buat kita nanti, buat senior. Mantap. Oke, Bang Raffi, dan kita juga mau ngasih tahu teman-teman Sahabat Bicara semua, kalau kita tuh penuh dengan kegiatan keseruan lainnya. Bukan hanya podcast Sahabat Bicara ini aja, kita bisa istilahnya ngobrol-ngobrol ataupun tegur sapa nih melalui YouTube kita juga ada, yaitu Sahabat Ganjar. Kita juga ada media Facebook Sahabat Ganjar Fans. Nah, ya betul ya. Ada Twitter sama TikTok kita Sahabat Ganjar, dan Instagram kita Sahabat Ganjar 2024. Teman-teman kepoin aja terus kegiatan Sahabat Ganjar, ataupun kasih rekomendasi kegiatan-kegiatan, topik-topik yang ingin dibahas. Kayak sekarang nih, sepak bola, seperti itu. Teman-teman juga bisa kepoin berita-berita ataupun daftar kegiatan-kegiatan seperti Mobile Legends, PUBG melalui website Sahabat Ganjar, yaitu sahabatganjar.com. Jadi kalau teman-teman suka main e-sport, olahraganya ternyata online nih, sport, main game, bisa juga daftar di sahabatganjar.com. Oke, dan juga teman-teman pengen beli merchandise dari Sahabat Ganjar, kan Sahabat Ganjar nih punya banyak merchandise. Ada tumbler, ada juga istilahnya baju jersey juga ada kita, e-sport dan lain-lainnya. Tinggal kepoin aja marketplace kita di Tokopedia dan Shopee dengan keywordnya Sahabat Ganjar. Oke, siap. Oke, Bang Raffi, terima kasih udah datang ke studio Sahabat Bicara dari teman-teman Sahabat Ganjar, dan kita nanti ngobrol-ngobrol di belakang. Semoga harapan-harapan kita semua bisa terkabul dan tercapai untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Amin. Wih, udah rame di sini ya. Indonesia.
Kasih supporternya. Indonesia. Wih, mantap. Oke. Terima kasih, Saya Mas. Imam dan Mas Raffi. Mas Raffi, kita undur diri dulu sampai ketemu di segmen-segmen selanjutnya. Dah. Kira-kira segini ya. 3, 2, 1, tahan 3, 2. Pakai headsetnya dulu boleh. Ininya apa sih thumbnailnya nanti sama olahraga ya? Salam olahraga. Gini yang gini. Pasang tadi. Iya. Pakai gini aja. Sekarang aja. Nah, gitu.